Bapak Dewan Elfrianto ST dari fraksi PAN yang hadir di tengah-tengah kita. Bisa mungkin ke depan Pak Dewan. Ini sekretarisnya Bupati Wajo ini, Ayahanda. Ya, kami undang ke depan Pak Dewan Elfrianto. Yang kami hormati Ketua Pokmaswas Mesin yang hadir di sini. Ada juga pemerhati Wajo bagian utara, ada Pak Rustam di sini. Ada Pak Faisal juga selaku pemerhati Wajo bagian utara. Dan kawan-kawan yang belum sempat kami sebutkan satu persatu. Jadi pada kesempatan sore hari ini, sebenarnya pada minggu lalu kita telah merencanakan agenda yang sama untuk menyambut Bapak Ilham Arif Sirajuddin untuk bersilaturahmi dengan warga Siwa Kecamatan Pitung Panua. Tetapi karena ada kendala teknis sehingga baru pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dan bisa bersama-sama beliau bersilaturahmi. Jadi perlu saya sampaikan juga kepada Pak Ilham Arif Sirajuddin bahwa ada 3 kelompok masyarakat yang kami undang pada sore hari ini. Ada dari kalangan nelayan, ada dari kalangan petani, dan ada dari kalangan pekebun. Yang tentunya pada sore hari ini kita buka ruang yang selebar-lebarnya untuk mendengarkan keluh kesah yang selama ini apa-apa yang menjadi kendala pada profesi mereka masing-masing. Dan juga tentunya Bapak Ilham Arif Sirajuddin hari ini bersilaturahmi dengan kita semua untuk pamit dan mohon izin dan doa restu untuk pertarungan di 2024 nantinya. Tentunya sesuai dengan spanduk itu, warnanya kuning berarti beliau berada di Golkar. Dan kami berharap karena secara histori di tahun 2013 yang lalu Pak Ilham juga memiliki menang di Kecamatan Pitung Panua. Dan perlu kami sampaikan bahwa secara geopolitik di Kabupaten Wajo, Pitung Panua ini adalah pemilih terbanyak kedua terbesar setelah Kecamatan Tempe. Dan jarang sekali ada kandidat bupati maupun gubernur kalau sudah menang di Pitung Panua sudah dipastikan menang secara umum di Wajo. Makanya ini Pitung Panua ini sangat seksi sekali penentu di Kabupaten Wajo. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Pak Iyas sempat mengunjungi kita semua. Dan nantinya kami akan membuka ruang yang selebar-lebarnya untuk para nelayan, petani maupun pekebun yang hadir pada sore hari ini untuk berdiskusi dan berdialog dengan beliau. Ya, saya rasa itu pengantar dari saya untuk mengefisienkan waktu. Kami persilahkan dengan... Kita tidak lihat dia muda, tidak lihat dia apa, tetapi karena jabatannya. Jadi kita harus biasakan menghormati orang karena jabatan. Kalau dia orang baik, ya. Kalau dia orang tidak baik, kita tidak beri penghormatan. Ya, seperti itu. Jadi kita harus menghormati, biar bagaimanapun dia adik kita, tapi dalam kapasitas dia sebagai anggota DPR, maka kita harus mati. Yang sama saya hormati para tokoh-tokoh yang hadir di sini, yang saya kira tadi sudah disampaikan dari berbagai penjuru hadir, yang juga sama saya hormati, dan seluruh hadirin undangan yang sama berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia serta nikmatnya yang diberikan pada kita sekalian. Sehingga hari ini saya dalam perjalanan dari Sorowako menuju Makassar meminta kepada Ardi karena beberapa waktu yang lalu beliau meminta waktu, cuman memang baru ada kesempatan dan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, sehingga hari ini kita meluangkan waktu untuk bersilaturahmi. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang mengantarkan kita dari alam gelap ke terang benderang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Ardi, tapi mungkin ada orang bertanya-tanya, kan dulu Pak Ilham warna biru seperti warna kursi ini, sekarang jadi warna kuning. Kalau kita bicara 2013 yang lalu, waktu kita kontestasi politik yang saya berpasangan dengan Ustadz Aziz, memang benderanya bendera biru. Tapi kemudian dalam perjalanan saya harus mengundurkan diri sebagai ketua Partai Demokrat. Dan kemarin
kembali mau memimpin partai ini atas dorongan dari beberapa ketua-ketua DPC dan beberapa kader-kader yang melihat bahwa Partai Demokrat setelah pasca saya tinggalkan terjadi penurunan, sehingga mereka rame-rame meminta kepada saya untuk kembali memimpin Partai Demokrat. Dan alhamdulillah ada 16 kabupaten yang memberikan dukungan kepada saya dan 8 yang memberikan dukungan kepada Pak Ula. Tapi ternyata di Demokrat ada sistem dan mekanisme yang saya tidak tahu menjadi pertimbangan apa. Kemudian yang 8 yang memenang. Jadi ini jadi bahan tertawaan orang sebenarnya. Tapi saya bilang ya kalau itu menjadi kehendaknya DPP, kita serahkan saja DPP, karena itu menjadi resiko yang harus ditanggung, dipikul oleh DPP kalau kemudian salah memilih orang ke depan. Pasca saya tidak di dalam Partai Demokrat, kemudian banyak partai-partai yang mengajak untuk bergabung, ya. Salah satunya adalah Partai Golkar. Partai Golkar yang bukan minta bergabung, tetapi dia minta Pak Ilham kembali lagi ke rumah lamanya. Karena dulu sebenarnya katanya Partai Demokrat itu cuma mengontrak untuk 10 tahun. Sudah habis kontrak 10 tahun, kembali pergi di rumah sendiri. Dia pergi kontrak-kontrak rumah lagi. Alhamdulillah. Jadi kalau sekarang saya seperti yang diilustrasikan Adi tadi, spanduknya sudah kuning, ya alhamdulillah, terima kasih banyak supaya orang lebih mengenal. Yang kedua, saya pernah bercerita tentang apa yang melatar belakangi saya sebenarnya mau terjun dalam dunia politik kembali. Padahal saya sudah pernah merasakan menjadi korban politik dari sesuatu ambisi seseorang, ya, yang kemudian saya harus dikorbankan, harus menanggung beban. Pasca saya keluar dari pesantren kehidupan, saya merenung dan saya sudah mengatakan pada keluarga pun sudah tidak mengizinkan saya untuk tidak lagi terjun dalam dunia politik. Tetapi memang hal yang paling sulit kita hadapi ketika kita pernah berjuang atau berbuat untuk kepentingan orang banyak yang kemudian orang itu merasakan terhadap apa yang kita lakukan, sehingga konsekuensi dari perbuatan baik itu muncul kembali dari permintaan orang. Nah, saya sebagai seorang politisi, kalau saya mempertahankan saya punya sikap egoisme, bisa jadi mempunyai implikasi kepada lingkungan, antara lain kepada keluarga saya, istri dan anak saya, yang kebetulan istri dengan anak saya juga sudah mulai masuk dalam kiprah politiknya. Artinya kalau saya mempertahankan egoisme saya, bisa jadi orang akan mengatakan, ya kalau memang tidak mau ya udah, istrinya pun kita tidak akan urus, anaknya pun kita tidak akan urus. Sehingga saya harus mengatakan bahwa saya harus menerima apa yang menjadi tuntutan dan harapan orang itu. Kebetulan memang ya mungkin barangkali sudah bagian daripada proses perjalanan seorang Ilham Arif Sirajuddin, yang saya selalu katakan, walaupun saya pernah masuk dalam bermasalah dengan persoalan hukum, bahkan pernah masuk di pesantren kehidupan selama 4 tahun, tetapi itu adalah bagian dari suatu perjalanan manusia yang tidak mungkin tidak menjadi bagian daripada rekayasa Allah, karena takdir itu tidak ada yang bisa tolak, ya. Tidak akan mungkin sebuah daun mangga yang di belakang sana lepas dari rantingnya kalau tanpa izin Allah. Tidak mungkin silaturahmi ini bisa terjadi yang kita bisa lakukan sore hari ini tanpa izin Allah. Sehingga saya mengambil hikmahnya saja dari sisi seperti itu. Nah, saya kira kalaupun perjalanan 2013 yang lalu kita berkompetisi dengan Pak Sarul dan akhirnya Pak Sarul yang punya rezeki, karena saya selalu bilang kalau pilkada atau pemilu itu ya dalam konteks politik tidak ada menang dan kalah, yang ada adalah kesempatan atau rezeki, ya. Ya, Pak Rianto ini adinda saya, ya, karena memang nasibnya rezekinya jadi anggota DPR, ya jadi anggota DPR. Banyak orang bilang, ayo jangan makin jadi anggota DPR, pasti itu yang terpilih. Belum tentu.
saya pernah mengalami satu proses pemilihan, tahu kehendak Allah, tangannya orang digerakkan. Saya pada tahun 2004, saya tidak pernah terbayangkan bisa jadi wali kota Makassar. Waktu tahun 2004 pemilihannya, tapi Allah menggerakkan tangannya. Ini anggota DPR kan, sama pemilihan anggota DPR, digerakkan pilihan saya terpilih. Padahal di atas kertas tidak mungkin bisa jadi wali kota, tapi karena itu tadi, rezeki tidak ada yang bisa. Jadi Pak Sahrul punya rezeki 2013, Pak Ilham nanti rezekinya 2024. Amin. Nah, inilah yang kemudian menjadi dorongan-dorongan, ya. Akhirnya saya kembali masuk dalam wilayah politik itu tadi. Yang kedua, memang dari awal, ya, perjalanan setelah saya keluar dari pesantren kehidupan, kemudian pasca pemilu 2019 yang lalu, memang sudah banyak desakan juga orang untuk tetap kiprah politik itu saya lanjutkan. Kenapa? Kalau dilihat perolehan suara kita waktu tahun 2013 kurang lebih 1.990.000. Kemudian jika dibandingkan dengan Pak Profesor Andalan kemarin menjadi gubernur dengan perolehan suara 1.930.000, kurang lebih 38.000 selisihnya antara saya dengan Pak Sahrul, maka memang orang-orang akan melihat bahwa peluang itu masih cukup terbuka bagi seorang Ilham Arief Sirajudin untuk 2024. Nah, dari pendekatan-pendekatan itulah yang kemudian kita coba melakukan deteksi awal. Kita coba melakukan pemantauan seperti apa respon publik. Nah, alhamdulillah saya selama kurang lebih 1 bulan ini, mulai bulan Ramadan, 2 bulan ini, mulai dari bulan Ramadan saya keliling-keliling, kemudian kita coba melihat respon masyarakat. Alhamdulillah, seperti hari ini saya bersyukur paling tidak yang hadir di sini pasti orang-orang yang pernah berjuang pada tahun 2013 untuk memenangkan Ilham Aziz di daerah Siwah, kecamatan Pitung Panua, ya. Saya ingat dulu ini wilayah yang cukup punya intensitas politik yang cukup tinggi waktu itu, sampai ada pelaporan Sekda Koloka Utara, kemudian penghadangan malam-malam hari saya berjalan di sini, banyak cerita-cerita politik yang lalu. Begitu kerasnya dulu kita melakukan bersaing waktu tahun 2013. Dan mudah-mudahan dinamika ini tidak akan muncul lagi, karena karakter kepemimpinan saya dengan Pak Sahrul kebetulan memang cocok waktu itu. Kalau dia mau hadapi kita dengan gaya preman, kita layani. Dia mau hadapi kita dengan gaya ustaz, kita hadapi juga. Jadi lengkap. Dulu Pak Sahrul didukung oleh salah satunya partainya Pak Dewan, ya, PAN didukung, tapi Pak Ilham didukung oleh tokoh-tokoh PAN, Amin Rais, almarhum keluarga, terus Ibu Yuliani Paris. Jadi tokoh-tokohnya PAN ada di saya, partainya ada di Pak Sahrul. Itu dulu begitu kerasnya memang sampai perpecahan itu terjadi, tapi berjalan. Setelah itu kami bergerangkulan, tidak ada perbedaan. Dan mulai karena itu, insya Allah yang pertama tahun 2024 saya nyatakan kalau Allah meridhoi saya dan memberikan kesempatan dalam bentuk kesehatan kepada saya tahun 2024, insya Allah pasti akan saya mencalonkan diri sebagai calon gubernur tahun 2024. Yang kedua, ya, mudah-mudahan tahun 2024 kerja-kerja politik kita dalam rangka pemenangan pemilu, ya. Kalau kami ini kan jelas sekarang. Kalau Partai Golkar itu jelasnya kenapa? Karena mau menjadi pemenang pemilu dan punya calon presiden yang sudah ditetapkan, yaitu Bapak Erlangga Hartarto. Maka
Makanya selalu kita bilang, kalau 2024 insya Allah Partai Golkar menang dan insya Allah Erlangga Hartarto menjadi presiden, nah pasti nih Pak Iyas jadi gubernur tahun 2024. Amin. Itu bagian daripada sosialisasi yang kami harus lakukan. Memang pemilu dan pilpres ini masih jauh, tetapi kami harus memperkenalkan seorang ketua umum kami yang sudah banyak memberikan bentuk pengabdiannya di daerah untuk kepentingan masyarakat. Salah satu yang selama ini diberikan perhatian terhadap berbagai program-program pasca Covid, ya, mulai dari insentif tenaga kesehatan, kemudian bantuan BLT di desa, terakhir waktu kasus minyak kurang, minyak susah, ada ibu-ibu dapat BLT minyak. Sebagian, tapi ada berarti di sini ada BLT desa dapat juga. Alhamdulillah, itu program yang dirancang oleh Pak Menteri Koordinator Ekonomi Bapak Erlangga Hartarto yang memang berpikir bagaimana memberikan bantuan pasca Covid, yang kita tahu bahwa yang namanya kemarin peristiwa Covid-19 yang kita alami selama 2 tahun betul-betul mematikan sendi-sendi ekonomi kita, dan itu menjadi bagian daripada program yang untuk mengembalikan perekonomian kita. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur sekarang kondisi ekonomi kita sudah mulai membaik. Mudah-mudahan dengan baiknya ekonomi juga ekonomi masyarakat juga sudah membaik, kehidupan kita juga sudah semakin membaik, tatanan sosial bahkan tatanan ekonomi ke depan, sosial politik ke depan itu juga akan semakin membaik. Itu harapan kita semua, dan itu sangat tergantung bagaimana kita saya kira itu yang bisa sampaikan, dan saya lebih berharap ada masukan yang saya terima dari kita semua terkait langkah-langkah ke depan. Kalau bicara tentang bagaimana visi dan misi, jangan bicara itu ya, karena saya selalu menerjemahkan itu. Kalau saya menjadi kepala daerah, 2 yang saya pikirkan ya, 2 hal yang saya pikirkan sebagai seorang kepala daerah untuk rakyat. Yang pertama, kalau saya jadi gubernur, bagaimana saya bisa kasih senang hatinya rakyatku, ya, bagaimana menyenangkan hatinya rakyat itu. Apa yang dia butuhkan sediakan, apa yang dia tidak suka perbaiki, jalanannya rusak perbaiki, pelayanan publiknya kurang bagus perbaiki, ya, semua. Jadi apa yang dia tidak punya, yang dibutuhkan sediakan. Kalau semua terpenuhi, hatinya masyarakat senang. Kalau masyarakatnya senang, ya, apapun pemerintah yang minta dilakukan untuk masyarakat, pasti masyarakat memberikan apresiasi. Sudah kita bayar pajak PBB, jalanan berpuluh-puluh tahun tidak diperbaiki, pasti kita protes. Yang kedua, jaga perutnya itu rakyat. Artinya perbaiki ekonomi, karena kalau ekonomi baik maka perutnya terjaga, tidak susah cari makan. Coba mungkin kalau lapar, apa yang bisa kita nih? Marah-marah kalau lapar, koro-koroang kalau lapar. Jadi pada dasarnya pemerintahan itu cuma 2 yang dipikirkan untuk rakyatnya, kasih senang hatinya rakyat dan perbaiki supaya tidak kelaparan. Jadi jaga perutnya dan jaga di atas perutnya. Di bawah perut urusan masing-masing. Cocok. Kalau kita bicara tentang visi, tapi dalam konsep tertulisnya pasti akan ada.